Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Afriansyah dengan NIM 2417200825. Nah, pendidikan jasmani adaptif adalah program pendidikan jasmani yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan unik siswa yang menyandang disabilitas, memastikan mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan fisik dengan cara yang aman, menyenangkan, dan bermanfaat bagi perkembangan fisik, emosional, dan sosialisasi mereka. Tujuan penjas adaptif yang pertama itu membantu perkembangan keterampilan motorik anak berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, untuk mengingatkan koordinasi gerakan, keterampilan motorik halus, dan kemampuan fisik secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan kemandirian anak berkebutuhan khusus dengan mengajarkan keterampilan penting seperti berpakaian sendiri, menjaga kebersihan diri, dan menggunakan alat bantu yang diperlukan untuk aktivitas fisik. Yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial dengan memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan guru olahraga. Yang keempat, meningkatkan kemampuan fisik maupun mental anak kebutuhan khusus. Ini ada beberapa komponen utama dalam penjas adaptif. Yang pertama yaitu instruksi individualisasikan. Program ini disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan spesifik setiap siswa. Ini dapat melibatkan modifikasi kegiatan, tujuan, dan peralatan untuk memastikan partisipasi dan keberhasilan. Yang kedua, partisipasi inklusif. Penjas adaptif berupaya untuk memasukkan siswa penyandang disabilitas dalam kegiatan fisik bersama teman-teman sebaya mereka dengan akomodasi atau modifikasi yang diperlukan. Ketika inklusi penuh tidak memungkinkan, kegiatan khusus atau paralel dirancang. Yang ketiga, peralatan dan aktivitas yang dimodifikasi. Dalam penjas adaptif, olahraga atau aktivitas tradisional dapat dimodifikasi menggunakan peralatan khusus, misalnya bola yang lebih ringan, sepeda yang diadaptasi, atau aturan yang diadaptasi, misalnya mengurangi ukuran area bermain, memungkinkan tingkat partisipasi yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu kalau kolaborasi dengan spesialis. Guru penjas adaptif sering berkolaborasi dengan terapis fisik, terapi okupasi, atau profesional lain untuk memastikan kegiatan fisik sesuai untuk kebutuhan setiap siswa. Dengan fokus pada keselamatan dan kemampuan mereka. Yang kelima, fokus pada keterampilan motorik. Penjas adaptif
menekankan pengembangan keterampilan motorik dasar seperti koordinasi, keseimbangan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesehatan fisik siswa sambil menghormati keterbatasan mereka. Yang keenam, manfaat sosial dan emosional. Kegiatan fisik ini dalam penjas adaptif juga membantu siswa membangun keterampilan sosial, kepercayaan diri, kerja tim, dan harga diri. Ini bukan hanya tentang kebugaran fisik tetapi juga membina kesejahteraan emosional dan inklusi sosial. Nah, sini ada undang-undang yang mendukung penjas adaptif. Undang-Undang Pendidikan Penyandang Disabilitas IDEA 2004 menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah layanan yang diperlukan untuk anak-anak dan remaja berusia 3 sampai 21 tahun yang memenuhi syarat untuk layanan pendidikan khusus karena disabilitas atau keterlambatan perkembangan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul anak dengan gangguan motorik. Nah, anak dengan gangguan motorik merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam mengontrol atau mengordinasikan gerakan tubuhnya, baik dengan halus maupun gerakan kasar. Gangguan ini bisa disebabkan oleh kelainan pada otot, saraf, dan otak, atau tulang yang berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk bergerak dengan lancar, seimbang, dan terkoordinasi. Gangguan motorik ini bukan hanya mempengaruhi gerak tubuh, tapi juga berdampak pada kepercayaan diri, kemampuan sosial, dan partisipasi anak dalam kegiatan sekolah maupun olahraga. Kita lanjut ke jenis-jenis gangguan motorik. Nah, gangguan motorik terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu gangguan motorik kasar dan gangguan motorik yang halus. Nah, yang pertama itu gangguan motorik kasar. Gangguan ini berkaitan dengan kesulitan mengontrol gerakan besar tubuh seperti berjalan, berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan. Anak biasanya menunjukkan gerakan tubuh yang kaku, tidak seimbang, atau tidak teratur. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu gangguan motorik halus. Gangguan ini berkaitan dengan kemampuan menggerakkan otot-otot kecil, terutama dari tangan dan jari. Anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan yang membutuhkan koordinasi antara tangan dan mata, seperti menulis atau memegang benda kecil. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu penyebab gangguan motorik. Nah, gangguan motorik dapat dibedakan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu kerusakan pada otak atau sistem saraf pusat yang mengaruhi kemampuan koordinasi gerak. Yang kedua, kelainan
genetik atau bawaan lahir yang mengganggu perkembangan otak dan saraf. Yang ketiga, kerusakan pada otot atau tulang yang menyebabkan tubuh tidak mampu bergerak dengan stabil. Yang keempat, kekurangan stimulasi fisik sejak dini, sehingga perkembangan motorik anak menjadi lambat. Nah, yang kelima, gangguan sensorik, yaitu kesulitan tubuh dalam mengenal posisi dan keseimbangan yang menghambat kontrol gerakan. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri anak dengan gangguan motorik. Anak dengan gangguan motorik biasanya menunjukkan beberapa tanda atau gejala. Gejala yang pertama yaitu kesulitan mengontrol gerakan tubuh. Yang kedua, gerakan tampak kaku, lambat, atau tidak seimbang. Yang ketiga, otot terlihat lemah atau kurang bertenaga. Yang keempat, sering kehilangan keseimbangan atau terjatuh. Yang kelima, kesulitan melakukan aktivitas yang membutuhkan koordinasi tangan dan mata. Yang keenam, cepat lelah saat beraktivitas fisik. Yang ketujuh, kurang mampu mengikuti irama atau gerakan dalam kegiatan jasmani. Yang kedelapan, tampak kesulitan saat melakukan tugas-tugas yang memerlukan ketelitian gerakan. Nah, ada beberapa dampak gangguan motorik terhadap anak. Gangguan motorik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan anak, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun akademik. Nah, yang pertama itu dampak fisik. Dampak fisik ini anak menjadi kurang aktif dan mudah lelah, sehingga perkembangan otot atau kebugaran fisik terlambat. Yang kedua yaitu dampak sosial. Anak kesulitan mempartisipasi dalam kegiatan bermain atau olahraga bersama teman-teman yang dapat mengurangi kemampuan bersosialisasi. Yang ketiga, dampak emosional. Anak sering merasa minder, kecewa, atau frustasi karena tidak dapat bergerak seperti teman-temannya. Yang keempat, dampak akademik. Gangguan motorik halus dapat menghambat kemampuan anak dengan menulis dan melakukan aktivitas belajar lainnya. Strategi pembelajaran dalam pendidikan jasmani yaitu untuk membantu anak dengan gangguan motorik, guru pendidikan jasmani perlu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dan adaptif. Nah, yang pertama yaitu penyelesaian aktivitas. Kegiatan fisik disesuaikan dengan kemampuan anak agar aman dan dapat dilakukan dengan nyaman. Gerakan dilakukan secara bertahap, mulai dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Waktu latihan perpanjang agar anak dapat menyesuaikan diri dan berlatih dengan ritme yang lebih lambat. Nah, yang kedua yaitu metode pembelajaran. Guru menggunakan pendekatan individual
untuk memperhatikan kebutuhan setiap anak. Instruksi diberikan dengan jelas menggunakan demonstrasi sosial dan penjelasan yang mudah dipahami. Latihan dilakukan secara berulang agar anak terbiasa mengontrol gerak tubuhnya. Guru memberikan motivasi dan penghargaan untuk meningkatkan semangat anak. Ketiga, lingkungan pembelajaran. Lingkungan latihan harus aman, bebas dari benda berbahaya, dan memiliki ruang gerak yang cukup luas. Gunakan alat bantu yang sesuai untuk mendukung kemampuan anak dalam melakukan gerakan. Kegiatan dilakukan dalam suasana yang menyenangkan dan tidak menimbulkan tekanan pada anak. Peran guru dan orang tua. Peran guru. Guru berperan sebagai pembimbing yang memahami keterbatasan anak, memberikan instruksi yang mudah, serta memastikan anak beraktivasi aktif dengan cara yang aman. Nah, untuk peran orang tua berperan dalam mendukung latihan anak di rumah, memberikan motivasi, dan memperhatikan perkembangan fisik serta emosi anak. Nah, tiga yaitu kerja sama sekolah dan personal. Sekolah perlu bekerja sama dengan terapis fisik atau okupasi untuk membantu memperbaiki kemampuan motorik anak. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melalui kemajuan kemampuan anak. Tujuan pendidikan jasmani adaptif bagi anak dengan gangguan motorik. Yang pertama, mengembangkan kemampuan gerak tubuh sesuai potensi anak. Yang kedua, meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan otot. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian anak. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan jasmani. Yang kelima, menumbuhkan semangat anak agar tetap aktif dan sehat. Nah, kesimpulannya dari materi ini yaitu anak dengan gangguan motorik memiliki kesulitan dalam mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan tubuh karena adanya gangguan pada sistem saraf, otot, atau otak. Dengan pendekatan pendidikan jasmani adaptif, anak dapat dibentuk untuk mengembangkan kemampuan fisik, sosial, dan emosionalnya secara optimal. Nah, guru, orang tua, dan lingkungannya sekolah penting dalam memberikan dukungan agar anak dapat tumbuh percaya diri, aktif, dan mandiri dalam aktivitas. Sekian, itulah tadi materi saya. Bila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang bagus, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.